Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Senang sekali saya berada di room ini dalam rangka ujian komprehensif. Untuk itu, izinkanlah saya mengucapkan selamat datang di ujian komprehensif. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses atas prestasi Universitas Muhammadiyah Jember menyelenggarakan PPG Keperawatan dalam Jabatan 2021. Terima kasih saya ucapkan untuk dosen-dosen pembimbing kami di grup B kelas A, yaitu Ibu Susi dan Ibu Wiwi. Karena bimbingan beliaulah kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dosen penguji yang hebat di siang ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, untuk itu mari kita saling mengenal. Saya mengucapkan salam kenal untuk Ibu Novi Yurika MPD dan Bapak Nurse Cipto Susilo MKep. Saya Maria Dita Lilian Marantina dan biasa disapa Ibu Dita. Saya berasal dari SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk berkenan berkunjung ke rumah virtual saya melalui alamat email maupun melalui channel YouTube saya, Maria Dita. Bila masa pandemi ini sudah kondusif dan Bapak Ibu ada kesempatan ke Kediri, saya persilakan untuk mampir ke pondok saya di perumahan Wilis Kediri. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya mohon izin untuk menguatkan kembali informasi saat briefing persiapan ujian komprehensif tentang kontrak kegiatan ujian komprehensif, yaitu 10 menit presentasi perangkat pembelajaran, 10-12 menit praktik mengajar, 10 menit question and answer dari dosen penguji 1, dilanjutkan 10 menit untuk dosen penguji 2. Baik, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perangkat pembelajaran yang saya susun terdiri dari 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, 5. Instrumen penilaian berbasis HOTS. RPP yang saya susun sudah memuat 8 komponen, yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran. Meliputi nama satuan pendidikan, kompetensi keahlian, tahun pelajaran, mata pelajaran, pokok bahasan, kelas dan semester, serta alokasi waktu. Komponen kedua, tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran, saya sesuaikan dengan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran, serta kata kerja operasionalnya terukur dengan bukti adanya instrumen penilaian sesuai tujuan pembelajaran ini. Rumusan tujuan pembelajaran sudah memuat aspek ABCD yang dikemas secara runtut dengan bukti A. Audience, yaitu peserta didik. B. Behavior, yaitu dapat penganalisis pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri, dan jenis pemeriksaan COVID-19. C. Condition, ditunjukkan dalam kalimat, setelah mengamati PPT, video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi. D. Degree, ditunjukkan dalam kalimat, dengan tepat, cermat, dan disiplin. Komponen ketiga, indikator pembelajaran atau IPK. Indikator pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi dasar yang saya gunakan adalah 3.14 menerapkan pemeriksaan penyakit infeksi dan penyakit menular. 4.14 melakukan pemeriksaan penyakit infeksi dan penyakit menular. Kompetensi dasar inilah yang menjadi ide sebagai dasar mengapa saya mengangkat pokok bahasan tentang COVID-19 sebagai pembelajaran siswa. Selain itu, karena materi tersebut merupakan materi kekinian, di mana sampai sekarang kita masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Aspek pengetahuan ditunjukkan dengan indikator yang saya beri warna hijau. Aspek keterampilan saya tunjukkan dengan indikator yang saya beri warna biru.
Aspek sikap ditunjukkan melalui kemampuan siswa dalam menganalisis maupun melaksanakan kegiatan sesuai IPK. Indikator pembelajaran sampai pada level pengembangan kemampuan evaluasi dan menciptakan atau menghasilkan produk. Dibuktikan dengan penggunaan KKO, kata kerja operasional di IPK, ranah pengetahuan berupa menganalisis. Di mana menurut taksonomi Bloom, menganalisis merupakan level kognitif C4. Dan kata kerja operasional atau KKO untuk ranah keterampilan berupa melaksanakan, di mana menurut taksonomi Bloom, melaksanakan merupakan P5, yaitu naturalisasi, dan ada kegiatan menciptakan atau menghasilkan produk berupa media edukasi digital. Indikator pembelajaran sampai pada level mengkomunikasikan ditunjukkan pada IPK keterampilan setelah siswa membuat produk, selanjutnya produk tersebut dikomunikasikan melalui media sosial atau media cetak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang saya buat sudah bersifat spesifik, menggunakan kata kerja operasional dan mudah diamati serta diukur. Komponen keempat, materi pembelajaran. Isi materi pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar 3.14 dan 4.14, yaitu tentang COVID-19, yang merupakan penyakit infeksi dan menular. Materi pembelajaran dituliskan sangat lengkap dan runtut. Dibuktikan pada materi yang saya susun, mulai dari pengertian, etiologi, gejala, cara penularan, pencegahan, panduan isolasi mandiri, dan pemeriksaan COVID-19. Materi pembelajaran benar dan disajikan dengan sangat logis. Isi materi pembelajaran kekinian dan sangat relevan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri, yaitu tentang COVID-19. Isi materi pembelajaran sebagian besar mencerminkan pengembangan HOTS, High Order Thinking Skill. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya pertanyaan kritis pada LKPD halaman 3 tentang mengapa pandemi belum selesai dan apa yang menjadi masalah pokok penanganan COVID-19. Komponen kelima, media pembelajaran. Media yang saya gunakan sudah sesuai dengan materi pembelajaran, terbukti dengan PPT yang dilengkapi dengan rekaman suara guru untuk menjelaskannya dan YouTube mengenai COVID-19. Media yang saya gunakan sudah sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, terbukti dengan penggunaan Google Meet, WA Group, dan Google Classroom. Saya juga menggunakan Mentimeter dan Google Form sebagai media evaluasi. Komponen keenam, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sesuai model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Skenario pembelajaran yang saya susun terdiri dari 3 pertemuan, di mana pertemuan 1 dan 3 dilaksanakan secara asinkronus, yaitu melalui WA Group dan Google Classroom. Pertemuan kedua dilaksanakan secara sinkronus melalui Google Meet. Dengan masing-masing alokasi waktu, 2 jam pelajaran untuk pertemuan pertama, 3 jam pelajaran untuk pertemuan kedua, dan 3 jam pelajaran untuk pertemuan ketiga. Pada pertemuan 1, dalam kegiatan pendahuluan, siswa diajak orientasi, apersepsi, dan motivasi. Selanjutnya dalam kegiatan inti, siswa diajak masuk ke dalam sintak-sintak PJBL berupa fase 1 reflection, fase 2 research, fase 3 discovery. Terakhir pada bagian penutup dengan kegiatan pemberian penghargaan, refleksi pembelajaran, penyampaian kegiatan pelajaran selanjutnya, doa, dan salam penutup. Pada pertemuan kedua, dalam kegiatan pendahuluan, siswa diajak orientasi, ice breaking, apersepsi, dan motivasi. Selanjutnya dalam kegiatan inti, siswa diajak melanjutkan dalam sintak-sintak PJBL berupa fase 4 application dan fase 5 communication. Di mana pada fase 4 application,
dengan contoh aktivitasnya adalah pengerjaan proyek, uji coba produk, dan menyusun laporan hasil proyek. Pada fase 5 communication, dengan contoh aktivitasnya adalah mempresentasikan hasil proyek. Terakhir pada bagian penutup dengan kegiatan pemberian penghargaan, refleksi pembelajaran, penyampaian kegiatan pelajaran selanjutnya, doa dan salam penutup. Pertemuan ketiga, dalam kegiatan pendahuluan, siswa diajak orientasi, apersepsi, dan motivasi. Selanjutnya dalam kegiatan inti, siswa diajak melanjutkan dalam sintaks PJBL berupa fase 5 communication dengan contoh aktivitasnya adalah mempresentasikan hasil proyek. Peserta didik melakukan kegiatan upload atau menyampaikan produk ke media sosial, atau bila media cetak dapat diberikan ke kelompok sasaran secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Terakhir pada bagian penutup dengan kegiatan pemberian penghargaan, refleksi pembelajaran, penyampaian kegiatan pelajaran selanjutnya, doa dan salam penutup. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perlu saya sampaikan skenario keren tersebut dimulai sejak H-1 pembelajaran di luar jam KBM. Dengan kegiatan, guru memposting handout dalam bentuk PPT, modul, LKPD, link video, dan e-book tentang COVID-19 di Google Classroom. Bapak Ibu dosen penguji yang berbahagia, dengan munculnya slide selanjutnya ini mengenai strategi pembelajaran, saya ingin mengkomunikasikan bahwa strategi pembelajaran yang saya susun sudah sesuai dengan materi, media pembelajaran, dan karakteristik siswa, serta mencerminkan integrasi TIPEC, teknologi, pedagogik, and content knowledge, serta pembelajaran abad 21 berupa 4C, yaitu Creativity and Innovation, Collaboration, Communication, Critical Thinking, and Problem Solving, serta HOTS, High Order Thinking Skill, dengan dibuktikan pada kegiatan pendahuluan. Materi ditunjukkan pada tahap apersepsi. Siswa sudah diajak untuk mengamati pertanyaan tentang COVID-19. Media pembelajaran ditunjukkan kembali di apersepsi dengan penggunaan Mentimeter. Karakteristik siswa ditunjukkan pada tahap orientasi, siswa diajak berdoa. Hal ini menunjukkan karakter religiusitas dan presensi untuk menunjukkan karakter disiplin. Integrasi TIPEC, teknologi dengan penggunaan Google Meet, dan Mentimeter. Pedagogik ditunjukkan pada tahap pembelajaran berupa penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan pembelajaran hari ini. Content knowledge, seperti nampak pada apersepsi, guru merangsang siswa memikirkan tentang COVID-19. Pembelajaran abad 21, 4C, dan HOTS ditunjukkan dalam kegiatan siswa saat apersepsi, peserta didik menguraikan jawabannya sesuai jawaban yang sudah dikomunikasikan melalui LKPD pada halaman 3 dengan mengirimkan jawabannya melalui Mentimeter. Semua hal tersebut juga muncul pada kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Komponen 7, sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan relevan dan lengkap, yaitu LKPD, handout berupa modul bahan ajar, dan PowerPoint materi COVID-19, e-book, Google Meet secara sinkron, WhatsApp Group dan Google Classroom secara asinkron, channel YouTube, dan sumber internet lainnya. Komponen 8, teknik penilaian. Penilaian meliputi 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Instrumen penilaian aspek pengetahuan mencakup aspek teori, fakta, dan aplikasi dengan teknik tertulis menggunakan instrumen soal pilihan ganda.
Instrumen penilaian keterampilan mencakup aspek fungsi sesuai prosedur, tepat waktu, dan kelayakan dengan teknik non-teks menggunakan instrumen lembar penilaian proyek. Instrumen penilaian sikap berbentuk observasi pada 3 waktu proses pembelajaran, awal, tengah, dan akhir, dengan teknik peer assessment menggunakan instrumen lembar penilaian antar teman kelompok. Demikian presentasi saya tentang perangkat pembelajaran dengan pokok bahasan COVID-19 sesuai dengan model pembelajaran Project-Based Learning. Thank you for your attention. Bapak Ibu dosen penguji yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sesi 2, praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa pembelajar yang hebat. Apa kabar? Semoga semakin sehat dan bahagia siswa-siswa cerdas kelas 12B keperawatan. Terima kasih sudah hadir di kelas IPPD Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik bersama saya, Ibu Maria Dita Lilian Marantina. Agenda hari ini tanggal 20 Agustus 2021 kita akan memulai kelas Google Meet. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah merancang proyek penanganan COVID-19 pada tahap 1 dengan kegiatan memilih konsep COVID-19, pemecahan masalah dengan memutuskan untuk membuat media edukasi digital, dan menyusun rancangan proyek dalam bentuk proposal mini. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan Dek Vila untuk memimpin doa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Dek Vila yang sudah memimpin doa di kelas IPPD, Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik dengan pokok bahasan COVID-19. Dan saya yakin tentunya kalian semua juga sudah berdoa dengan kesungguhan hati. Yuk, silakan siswa kelas 12B yang keren menjawab sambil menyanyikan lagu ini ya saat Ibu panggil nama kalian untuk mengecek kehadiran. Dek Adela, mempesona. Aku mempesona, mantap. Benar sekali, kalian adalah siswa hebat yang selalu mempesona di setiap karya yang kalian buat di pelajaran IPPD ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Siswa-siswa yang Ibu sayangi, ini adalah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Ada ice breaking, apersepsi, tujuan pembelajaran akan saya sampaikan dan kalian akan masuk ke fase application di mana kalian akan melakukan kegiatan pengerjaan proyek, uji coba produk, dan laporan hasil produk. Dilanjutkan dengan fase communication, kalian akan mempresentasikan hasil produk atau karya yang sudah kalian buat. Are you ready guys? Yes, I'm ready mom. Baik, sebelum kalian melanjutkan membuat karya, yuk Ibu ajak untuk ice breaking. Look at this picture guys. Gambar apa yang kalian lihat secara dekat ataupun jauh? Wow, keren. Kalian sudah bisa melihat bahwa gambar dari jauh tampak kakek nenek berhadapan ya. Wah, mantap jawaban dari Putri Rahayu. Gambar kalau dilihat secara dekat adalah gambar pria main gitar berhadapan dengan wanita yang memegang semacam topi ya di kepalanya dan ada wanita di depan pintu. Wow, mantap sekali. Fokus kalian masih terjaga dan siap menerima pembelajaran hari ini. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, yuk sekarang masuk ke Mentimeter untuk menguji analisa kalian tentang konsep COVID-19 yang sudah kalian dapatkan kemarin. Caranya, pergi ke www.menti.com.
Kemudian masukkan kode 97613446 atau scan QR yang muncul pada layar Gmail sekalian ini ya. Baik, kita mulai. Wait, jangan lupa untuk klik icon love ini ya sebagai tanda bahwa kalian menyayangi Budita. Oke, mari kita mulai. Mari cek analisa kalian tentang konsep COVID-19. Pertanyaan pertama, setelah menganalisa konsep COVID-19, menurut kalian mengapa sih COVID-19 belum usai? Wah, mantap tanggapan kalian. Ada karena masyarakat banyak yang tidak mematuhi prokes, tidak patuh terhadap prokes, banyak yang tidak pakai masker. Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan kedua, menurut analisa kalian, apakah yang menjadi masalah pokok dalam penanganan COVID-19 ini? Wah, keren tanggapan kalian. Terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan. Oke, thank you. Wow, keren ya hasil analisa kalian. Apabila kalian ingin memantapkan lagi tentang materi COVID-19, silakan kalian bisa buka bahan ajar yang sudah saya share di Google Classroom, baik berupa PPT maupun channel YouTube dan e-book. Dengan tujuan pembelajaran selain yang kalian lihat di slide ini sesuai dengan KD 3.14, ya, kalian akan membuat proyek atau produk dalam bentuk edukasi digital untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan KD 4.14, di mana nanti hasilnya akan kita luncurkan ke media sosial atau melalui media cetak. Are you ready anak-anak hebatnya Budita? Yes, I am ready. Oke guys, langkah pertama di pembelajaran kita hari ini adalah mengerjakan tugas proyek pembuatan edukasi digital penanganan COVID-19 sesuai rancangan yang sudah kalian buat di proposal mini kemarin LKPD halaman 7-8. Dalam pembuatan proyek tersebut, kalian harus memproyeksikan aspek STEAM ke dalam produk kalian. STEAM maksudnya adalah S, Science. Masukkan konsep COVID-19 di dalam produk kalian. C, Teknologi. Gunakanlah laptop, handphone, aplikasi, proyektor, media PowerPoint sebagai bahan media edukasi dan presentasi kalian. E, Engineering. Ayo explore cara kalian membuat media edukasi dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. A, Art. Pilih konsep desain, warna, gambar, genre musik yang menarik sesuai kreativitas kalian. Dan tentunya pilih gambar atau lagu yang bebas hak cipta ya nak ya. Misalnya di Freepik untuk pilihan gambar dan Bensound untuk pilihan lagu bebas hak cipta. M. Mathematics. Berikan perhitungan skala media yang digunakan. Bila kalian akan mempublikasikan karya kalian nanti di YouTube, maka sejak awal harus menggunakan skala 16:9. Namun berbeda bila akan mempublikasikan di Instagram, maka skala yang digunakan bukan lagi 16:9 ya. Dan sesuaikan sesuai hasil produk kalian. Bagaimana? Kalian sudah siap? Good job, kalian sudah siap. Silakan kalian membuat bersama kelompok sambil berdiskusi. Budita setia di sini mendampingi kalian apabila ada kesulitan. Ayo tunjukkan dengan share screen ya proses pembuatan karya kalian. Mohon izin bertanya, Bu. Kami sudah sampai pada tahap editing video. Kami kesulitan, sebaiknya bagaimana ya, Bu? Ya, coba Dek Septi. Bersama kelompok ini sebelumnya memakai aplikasi apa? Oh, KineMaster. Ya, bagaimana kalau menggunakan aplikasi Power Director? Saya share ya link install aplikasinya di WA Group. Nah, kesulitan kelompok apa ya di bidang editingnya? Oh, kesulitan menambahkan teksnya ya. Oke, itu caranya masuk
ke layer ya nak, lalu tambahkan. Bagaimana? Sudah bisa? Puji Tuhan, sudah bisa ya. Silakan dilanjutkan. Oke, sambil kalian membuat produk, saya ingatkan juga untuk mendokumentasikan proses pembuatan produk secara detail dengan mengisi LKPD halaman 9. Wow, keren. Ada kelompok yang sudah selesai nih membuat produk media edukasi digital tentang edukasi kesehatan bagi klien isoman yang tidak mendapat tabung oksigen. Bagaimana kelompok lain? Apakah sudah selesai? Oke, bagus sekali. Sudah selesai ya. Sekarang saatnya untuk menguji coba produk yang telah kalian buat. Caranya pertama, buatlah tabel pengamatan kalian sendiri, misalnya dari segi desain dan konten, lalu tuliskan di LKPD halaman 10. Kemudian silakan kirimkan produk kalian ke tim divisi promosi SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri di nomor WA ini yang sudah saya kirim juga di WA Group. Kemudian setelah mendapatkan respon, isilah LKPD kalian di halaman 11 ini ya. Wow, keren. Kalian sudah menyelesaikan LKPD halaman 9 sampai 11. Sekarang silakan dilanjutkan untuk menyusun laporan hasil pembuatan proyek dengan bantuan LKPD halaman 12. Baiklah siswa-siswa hebat yang selalu mempesona, sekarang tibalah waktunya untuk mempresentasikan hasil produk kalian. Berikut ini aturan dalam presentasi dan diskusi yang akan kalian lakukan. Aturan presentasi, waktu per kelompok 25 menit dengan 20 menit presentasi, dilanjutkan dengan 5 menit tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Dan ingat, ada penilaian sikap dengan menggunakan lembar peer assessment, artinya penilaian antar teman ya, untuk menilai keaktifan kalian dalam diskusi ini. Bagaimana? Siap? Wah, mantap. Kalian sudah siap semua. Oke. Kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Silakan siswa dari kelompok lain menilai presentasi kelompok 1 dengan mengkritik atau memberi saran terhadap hasil produk yang dihasilkan melalui Google Meet. Wow, mantap. Presentasi kalian luar biasa. Ibu bangga dan salut dengan kalian semua. Tepuk tangan dong. Baik, Ibu akan memberi penguatan terhadap hasil produk yang kalian buat. Ya, untuk kelompok 1, sebaiknya ditambahkan aspek S, science. Artinya tambahkan konsep COVID-19 dalam konten yang kalian buat ya, agar nilainya lebih bermakna. Demikian pula pada kelompok-kelompok yang lainnya. Oke, baiklah siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita telah sampai di bagian penutupan kelas ini. Saya memberikan apresiasi penghargaan kepada kelompok 1 dan 5 yang aktif dalam pembelajaran ini. Oh ya, saya mengingatkan pula bahwa ada penilaian pengetahuan di luar jam pelajaran berupa mengerjakan soal di Google Form. Baiklah, sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita melakukan refleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba komunikasikan melalui Gmeet ini tentang apa sih yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Wah, bagus sekali. Mari kita ambil kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini. Ya, silakan, Dek Zulfa. Wah, bagus sekali kesimpulan yang di Zulfa ambil mewakili teman-temannya. Benar sekali, setelah pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 dapat kita hadapi bersama. Dengan salah satu penanganannya adalah memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pembuatan media promosi kesehatan berupa digital seperti yang kalian buat ini. Oke, Ibu bangga dengan kalian. Baiklah siswa-siswa pembelajar yang hebat, saya senang membersamai kalian hari ini di kelas online IPPD Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dengan materi Praktikum Pembuatan Media Edukasi COVID-19. Terima kasih untuk semua siswa yang keren dan aktif dalam pembelajaran IPPD hari ini. Ingat, produk kalian merupakan karya hebat untuk penanganan COVID-19 bagi masyarakat di bidang edukasi digital.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dengan agenda upload produk hasil karya kalian ke masyarakat melalui media sosial ataupun media cetak. Ingat, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you.